Hai guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kesempatan kali ini Sundakeun akan merekap sebuah film yang berjudul I Spit on Your Grave tahun 1978. Di mana pada intinya film ini menceritakan pembalasan seorang perempuan cantik yang diperkosa oleh segerombolan barudak baong. Dan sedihnya bahwa film ini diangkat dari kisah nyata, di mana sutradara film ini membuat film ini dari kisah korban pemerkosaan yang ia tolong. Sebelum lanjut ke filmnya, ada baiknya kalian tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel Sundakeun. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang baru check out dari sebuah hotel, di mana dia akan berpergian ke sebuah tempat yang bernama parking land. Ting bener ting te ngomong ngaranna mah ting lah. Di tengah perjalanan, si cantik bernama Jennifer berhenti dulu untuk mengisi bensin di pom mini milik Mang Joni. Di sela mengisi bensin, si cantik Jennifer ngobrol santai sambil menanyakan seberapa jauh lagi untuk menuju tempat tujuannya. Si AA pun menjawab, kurang lebih setengah mil lagi neng, jawab AA Joni. Kemudian terlihat balad AA Joni yang sedang bermain bernama Andy dan Stanley yang memakai baju kaos hitam. Sungguh masa kecil yang menyenangkan. Sambil nunggu bensin penuh, Neng Jenny sama Ajon mengobrol banyak tentang tempat tujuannya ini. Singkat cerita, si cantik Jenny sudah sampai ke tempat penginapannya. Jenny pun langsung turun dari mobil dan berkeliling di sekitar penginapannya. Jenny melihat sungai di sekitar penginapan. Jenny yang haredang sehabis perjalanan, kemudian Bubulucun membuka bajunya. Dia pun berenang dan menikmati indahnya air di kolam itu. Scene kita pindah di mana Jenny sedang beres-beres memasukkan bajunya ke dalam lemari. Namun Jenny kaget karena ketika membuka laci dia menemukan pistol di dalamnya. Tak lama kemudian Jenny mendengar seseorang mengetuk pintu. Jenny pun langsung keluar dan menemui orang yang mendatanginya. Ternyata yang datang adalah seorang kurir barang yang bernama Matthew. Matthew adalah seorang pengantar barang dari sebuah minimarket yang siap on the way kemanapun dan kapanpun. Setelah beres mengantar barang, Matthew langsung pulang menemui teman-temannya. Kemudian menceritakan tentang seorang gadis cantik yang sungguh menggugah selera para pemuda Bangor. Tak terasa malam pun tiba. Terlihat Johnny dan baladnya sedang memancing di kolam dan menceritakan tentang kemolekan neneng Jennifer. Biasalah bahasan hal-hal pinapsuan. Esok harinya, Neng Jennifer yang hanya menggunakan bikini didatangi Andy dan Stanley. Dengan but mereka melihat Jenny yang aduhai, mereka pun menggodanya. Tapi Neng Jenny malah masuk ke penginapannya. Saat malam tiba, ketika Jenny membaca buku, Jenny mendengar suara seolah-olah memanggil namanya. Jenny yang penasaran mencoba mengecek keluar. Karena tak terlihat apapun, Jenny pun kembali masuk. Scene kita pindah di mana Jenny sedang menikmati indahnya alam di atas perahu. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Tak lama dari itu datanglah para pemuda baong, Andy dan Stanley. Mereka berdua mengganggu Jenny dan menarik perahunya. Karena merasa panik, Jenny hanya bisa berpegangan dan ikut terbawa oleh perahu mereka. Ketika sampai di suatu tempat, Jenny pun dilecehkan oleh mereka. Karena Jenny tidak mampu melawan mereka, Jenny pun lari seedan-edannya ke dalam hutan. Namun pada akhirnya Jenny pun tertangkap. Roman-roman adu gabrut ini mah. Andy dan Stanley ternyata tidak berdua saja. Di sana ada Amang Ojon dan Matthew yang sudah menunggu mereka. Tak disangka ternyata ini sudah direncanakan sebelumnya. Mereka yang ingin melihat si culun Matthew melepas perjakanya. Matthew yang disuguhkan apem tembem Jenny malah pergi dan menolak dengan alasan takut dan belum pernah mencoba sebelumnya.
Karena Matthew menolak, akhirnya Jenny diaduk-aduk oleh si Amang Ojon. Setelah diaduk gabrut, Jenny yang lemas berusaha pulang menuju penginapan. Di tengah perjalanan, Jennifer kembali dihadang oleh mereka, para pemuda baong seperti biasa. Kemudian Jennifer kembali diaduk-aduk oleh Andy. Setelah diaduk gabrut, Jenny pun ditinggalkan begitu saja terbaring lemas di atas batu. Dengan tenaga yang tersisa, Jennifer pulang ke penginapannya dengan diikuti mereka. Ketika Jennifer hendak menelpon, tangan Jennifer diinjak oleh Stanley. Jenny pun melawan dengan menggigit kaki Stanley. Karena Jenny berani melawan, dia pun disiksa Stanley sampai lemas tak berdaya. Ketika Jenny tak berdaya, Jenny pun langsung diaduk-aduk kembali. Namun sekarang giliran si Matthew. Tapi naasnya burung si Matthew nggak bangun saat itu, ya mungkin lagi bobo nyenyak. Namun tak cukup sampai di situ, Jenny pun diaduk kembali oleh Stanley. Karena Jenny yang merasa kesakitan, dia pun menawarkan dengan tangannya. Tapi Stanley malah memasukkan botol ke dalam apem Neng Jenny, sungguh naas sekali. Stanley pun memukuli Jenny hingga pingsan. Pada saat mereka pulang, si Matthew disuruh untuk membunuh si Jennifer dengan pisau. Namun karena Matthew seorang penakut, dia tidak membunuhnya, hanya mengoleskan pisau dengan darah Jennifer untuk mengelabui teman-temannya. Jennifer yang trauma hanya mengurung diri dan mengobati luka-lukanya. Hari pun berlalu, Jennifer yang terlihat duduk frustasi memikirkan untuk balas dendam. Scene kita pindah ke sebuah restoran di mana para pemuda baong sedang berkumpul membicarakan Jennifer yang sudah terbunuh. Namun anehnya tak ada berita apapun tentang kematiannya. Namun karena curiga, mereka pun menanyakan kepada Matthew di bagian mana dia membunuhnya. Mang Ojon yang kurang puas dengan jawaban Matthew menyuruh Andy dan Stanley untuk mengecek Jennifer melalui sungai. Dan ternyata Jennifer masih hidup. Mengetahui hal itu, Matthew disiksa seedan-edannya dan tidak dianggap lagi sebagai teman. Jennifer yang sudah sembuh total memutuskan untuk membunuh para pemuda baong. Target awal adalah Amang Ojon dan si Matthew. Setelah melakukan pengintaian, Jennifer pulang dan menelpon minimarket tempat Matthew bekerja dan meminta dikirim barang belanjaannya. Matthew yang ketakutan mencoba mengantar barang dengan membawa pisau. Sesampainya di sana, Matthew yang ketakutan terkejut melihat Jennifer menyapanya. Kemudian diajak ke semak-semak pinggir danau. Jennifer tahu kalau Matthew adalah seorang yang haus akan aduk-mengaduk. Jennifer pun berusaha menawarkan dirinya untuk diaduk Matthew. Singkat cerita, Jennifer pun diaduk oleh Matthew. Godaan apem sungguh luar biasa ya. Matthew yang menikmati apem Jennifer tak sadar kalau lehernya diikat Jennifer dan akhirnya Matthew pun tewas. Target selanjutnya adalah Mang Ojon. Jennifer dengan berani datang ke tempatnya. Dengan tenang, Jennifer mengajak Mang Ojon ke penginapannya untuk ritual aduk-mengaduk. Johnny yang sangean, ya iya aja berangkatlah. Singkat cerita, Johnny berhasil diajak ke tempatnya. Johnny pun diajak mandi bareng. Ketika menikmati mic-nya diusap-usap, Johnny pun tidak sadar kalau Jennifer sudah mengambil pisau dan memotong mic Mang Ojon. Setelah itu Jennifer pergi menunggu Johnny mati kehabisan darah. Kemudian Andy dan Stanley pergi ke penginapan Jennifer karena Johnny sudah lama tidak kembali. Jennifer yang tahu kehadiran mereka langsung pergi menyelam dan menggulingkan perahu mereka hingga mereka terjatuh. Emak-emak strong banget ya. Stanley yang ketakutan meminta kepada Andy untuk membunuh Jennifer. Andy yang saat itu membawa kapak 215 mencoba membunuh Jennifer, tapi dengan kekuatan superpower, kapak itu dengan mudah jatuh ke tangan Jennifer. Setelah itu Jennifer melempar kapak ke arah si Andy hingga tewas. Kemudian Andy pun dicincang dengan mesin bot itu. Sungguh ending yang mengerikan. Film pun selesai. Bagaimana? Sungguh sadis bukan? Jennifer yang anggun membahana berubah menjadi pribadi yang kejam setelah perlakuan pemuda baong terhadap dirinya.
Pemerkosaan yang dilakukan oleh pemuda Baong membuat Jennifer menjadi strong dan menjadi psikopat yang kuat. Hati-hati jangan sampai melecehkan wanita-wanita yang dianggap lemah karena di hatinya mungkin ada singa yang terdiam. Kumaha? Sekian rekap film kali ini. Untuk saran dan kritik silahkan tulis di kolom komentar. See you on next video. Bye bye. See you on next video. Bye bye. See you in next video. See you on next video. See you on next video.